Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena teman-teman semua sudah klik video ini. Kita mulai pertemuan yang sama-sama alaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah dan membuat teman-teman mendapatkan kemudahan. Salah satu jalan ya untuk mendapatkan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebelum kita ke FR, di sini aku mau izinkan aku minta waktu teman-teman untuk mempromosikan ya teman-teman ya website aku yaitu liliharnawati.id. Teman-teman ketik aja di Google atau di Chrome teman-teman yang ada di handphone ataupun di laptop teman-teman, langsung aja klik liliharnawati.id, maka teman-teman akan langsung diberikan tampilan ini teman-teman ya. Ini adalah website saya. Nah, di sini insya Allah akan ada PPPK dan juga CPNS, nanti di sini ada tryout dan juga ada bimbel. Nah, untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk PPPK sekolah rakyat yang belum tes, di sini aku nggak bosan-bosannya untuk sarankan teman-teman untuk order rekaman bimbel Mansoswan 2026 batch 2. Karena di sini ada tips trik untuk menjawab Mansoswan secara cepat dan tepat teman-teman ya, supaya menghemat waktu teman-teman. Ya, di sini teman-teman ada 100 soal totalnya dan teman-teman akan menyimak 4 video rekaman bimbel. Di sini akan saya berikan tips trik cepat dalam menjawab soal manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Dan buat teman-teman yang mau testimoni terkait dengan pelaksanaan CAT, teman-teman bisa order juga. Untuk tryout saya ada tryout wali asuh, wali asrama, kemudian operator sekolah, pengelola keuangan, administrasi perkantoran, guru PJOK, guru kelas SD, guru TIK, guru bahasa Indo, psikotes bahasa Inggris, dan juga BK, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua langsung aja yang belum order, order sekarang, klik aja beli paket, kemudian teman-teman nanti akan mengikuti petunjuk yang ada di web teman-teman ya. Dan teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman bingung, tinggal klik aja nih WA yang ada di sini untuk menghubungi admin kami. Oke teman-teman ya, kita terima kasih untuk waktunya, kita langsung aja untuk bahas FR ya dari hari ketiga teman-teman. Kita bahas FR hari ketiga. Kelihatan teman-teman ya. Saya langsung perbesar dulu teman-teman. Slide tahu dulu. Oke. Gimana teman-teman? Sudah ada yang tes? Yang udah tes dan kebetulan lewat nih eh apa namanya video saya ini, boleh komen-komen di kolom komentar teman-teman dapat tes apa gitu secara umum. Tapi mohon teman-teman jangan sebarin soal yang asli ya, yang secara umum saja. Kalau misalkan teman-teman mau kasih apa namanya kasih FR yang jangan plek-ketiplek banget ya, bisa diubah-ubah sedikit gitu ya, supaya teman-teman yang lain yang udah tes tidak merasa rugi dan teman-teman yang belum tes merasa terbantu. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jika ada yang merasa harusnya nggak ada field report deh kak gitu, merasa mm, kayaknya kak kali ini nggak perlu buat ini, saya mohon maaf banget teman-teman ya. Ini untuk memberikan apa bayangan saja untuk teman-teman kita yang belum tes, dan untuk yang sudah tes saya tidak mengambil soal asli teman-teman ya, ini hanyalah simulasi saja dan untuk apa namanya memberikan gambaran saja teman-teman ya, bukan soal yang asli karena saya beneran nggak tahu soal yang asli teman-teman ya. Oke, kita hari ini bahas tentang kompetensi teknis, kemudian ada sedikit mansoswannya karena mansoswan kan sudah sering banget ya, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara, ini udah banyak banget videonya yang sudah saya bahas dan insya Allah itu membantu semua. Jadi pada video kali ini lebih banyak kita bahas kompetensi teknis yang bersifat umum, yaitu untuk semua formasi, ada hitungan dan juga ada bahasa Indonesia teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, ini saya bacakan dulu teman-teman yang belum, yang kompetensi teknis dulu ya, karena kemarin di FR hari pertama dan hari kedua itu yang Mansoswan dulu, sekarang kita bahas yang kompetensi teknis dulu baru ke Mansoswan ya. Ini beberapa yang udah ngasih di hari sebelumnya, tapi belum sempat kita bahas di FR hari pertama dan kedua ya. Nah, misalnya pelari A berlari sekian kilometer, terus pelari B menyusul. Kira-kira butuh waktu berapa jam ya? Kayak gitu kan, agak pusing menurutku. Nah, ini nanti saya buatkan soalnya ya. Soal yang mendekati. Tapi bukan soal asli ya. Itu yang dari Mbak Lili ada semua tiunya, soal cerita, pecahan, dan persen. Ini nanti juga akan saya berikan soal satu atau dua.
Kemudian analoginya banyak, ada hitungan yang nggak terlalu rumit. Analogi dicontohkan soalnya sama kayak Kak Lili yang posisi si A dan si B. Ini saya buatkan nanti ada yang duduk-duduk ya, duduk berhadapan, ada yang duduk melingkar, ada yang duduk menghadap depan ya teman-teman, seperti itu sejajar. Nah, kemudian ada logika analitik. Ini logika analitik ini berkaitan dengan yang ini teman-teman ya, logika analitik. Kemudian ada operasi hitungan dasar seperti yang kemarin dan nggak dapat deret katanya, tapi nanti deret saya kasih teman-teman. Kemudian ada soal paragraf 5 soal. Ini tentang bahasa Indo, nanti juga ada soalnya. Oke. Nah, di sini kabar baik dulu teman-teman ya. Hai admin, mau info. Alhamdulillah atas izin Allah dan ikut bimbel Kak Lili. Hari ini aku ranking 1 sesi 3 di BKN Pusat Cililitan. Selamat ya buat kakak ya. Ini aku samarkan namanya siapa, tapi ini alhamdulillah apa alumni bimbel saya teman-teman ya. Bimbel teman-teman yang tidak sempat ikut bimbel jangan lupa order rekaman bimbelnya ya. Ya, ini alhamdulillah dapat ranking 1. Katanya nilainya berapa nih? 593 ya kalau saya nggak salah ya. 593. Ini manajernya 96 ya. Soskulnya 71. Lumayan ya. Tinggi. Hampir sempurna. Wawancara 36. Ada yang wawancara 40 nih. Banyak ya 40 ya. Yang di Cililitan. Alhamdulillah mudahan saya di tes selanjutnya dan lulus PPPK Sekolah Rakyat Kemensos. Amin ya robbal alamin. Kemudian soal teknisnya 70% tentang mapel ya Kak. Oh yang ini nanya ya. Beberapa yang aku pelajari keluar Kak, kayak yang soal tentang humas-humas gitu. Makanya mending banyakin lihat latihan soal sama baca pembahasan. Contoh ada manfaat sarana prasarana di kantor apa, kecuali di bawah ini. Pemeliharaan sarana prasarana, pengertian surat-surat, ada surat dinas, surat niaga, surat-surat pokoknya apa pengertiannya. Nah, ditanya pengertiannya dan contohnya. Tapi teman-teman nggak perlu hafalin ya karena ini pilihan ganda. Teman-teman pahami perbedaannya. Kalau surat dinas itu bedanya pengertiannya itu apa dengan surat niaga gitu. Biar kalau lihat pilihan ganda langsung ingat gitu teman-teman ya. Cara memakai alat fotokopi gimana? Yang termasuk prasarana di kantor kayak gimana? Ini soal teknis teman-teman ya. Teknis, administrasi mungkin ini. Teknis aku susah banget tiu kayak CPNS. Itu yang bikin ada yang bilang kalau yang wali atau wali asuh TIU nggak banyak, bahkan ada yang bilang kayaknya TIU yang dia dapat nggak hitung-hitungan karena memang mereka nggak ke sana arah kerjanya. Oke, yang wali asuh bukan nggak dapat TIU yang sulit katanya, mungkin terkait dengan jabatan yang teman-teman ambil ya. Kalau teman-teman jabatannya misalkan guru matematika pasti sulit, atau yang kimia mungkin lebih sulit gitu karena kan butuh hitung-hitungan gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Silahkan teman-teman punya waktu untuk menjawab atau teman-teman pause aja ya biar nggak terlalu lama durasinya. Silakan teman-teman pause. Kalau sudah teman-teman punya jawaban, kita akan bahas ya teman-teman ya. Oke, kita bahas soal nomor 1 ya. Pelari A mulai berlari. Saya sambil tulis di sini aja teman-teman ya. Maaf. Pelari A nih, pelari A. Mulai berlari pukul 07.00 dengan kecepatan saya simbolkan pakai V teman-teman ya. Biar sedikit saya nulisnya. V-nya 8 kilometer per jam. 1 jam kemudian pelari B mulai berlari. Berarti pelari B mulai pukul 08.00 karena 1 jam kemudian ya. 1 jam kemudian. Pelari B mulai berlari dari titik yang sama dengan kecepatan V-nya adalah 12 kilometer per jam. Nah, pada pukul berapa pelari B berhasil menyusul pelari A? Ini seperti yang ada di tadi ya, yang ada di apa namanya? Di FR yang tadi. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah jaraknya dulu gitu, teman-teman. Jaraknya si A. Ya kan karena A ini udah lengkap nih, jam 7 kemudian sampai 1 jam kemudian. Ya, berarti ini T-nya sama dengan 1 jam. Karena dia disusul itu 1 jam kemudian ya. Si TA ini adalah 1 jam. Kemudian dari sini saya tulisnya di mana ya? Si A dulu nih. Ya tanda panahnya ke sini. Berarti ini jaraknya kita tahu. Jaraknya kan S misalkan ya. S itu jarak udah saya taruhin. Mungkin teman-teman ada yang nggak belajar tentang ini dulu ya. S-nya jarak sama dengan V kali T, kecepatan dikali waktu. V-nya 8 kilometer per jam. Ini untuk yang pelari A. Dikali dengan 1 jam. Berarti berapa? 8 kilometer. Ini jarak yang udah dia tempuh sama si A.
ya, jarak A. Nah, di sini simbol A. Nah, kemudian setelah kita tahu jaraknya si A, kita cari selisih dari kecepatan si A dan si B. Ya, selisih antara jarak si A dan si B ya. Kok jarak? Kecepatan, selisih kecepatan A dan B itu berapa? 12 dikurang 8 sama dengan 4 kilometer per jam, teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman ketemu, jarak A dan kecepatan antara A dan B, maka teman-teman bisa temukan waktu ya, teman-teman ya. Waktu, sama dengan S yang tadi kita cari, SA per V antara si A dan si B. Nah, ini kan jaraknya 8, 8/4 sama dengan berapa? 2 gitu teman-teman. Jadi 2 jam yang dia butuhkan untuk menyusul si A teman-teman. Nah kalau dia berangkatnya dari jam 8, nih si B ini ya. Jadi B ini butuh, maaf berangkatnya dari jam 8 dia butuh waktu 2 jam untuk menyusul. Berarti dia akan sampai, menyusul di jam berapa? Jam 8 tambah 2 jam berarti jam 10. Gitu, paham teman-teman ya? Jadi jam 10 dia akan sampai, menyusul, ya. Yang D jawabannya. Bisa ya nanti kalau teman-teman misalkan tidak paham bisa diulangi lagi ya penjelasan saya. Kita coba satu lagi teman-teman jika teman-teman hafal ya, jika teman-teman udah bisa. Silahkan coba dijawab ya nomor 2. Caranya sama. Oke, silahkan di-pause dulu. Kalau sudah boleh di-play lagi. Kita bahas teman-teman ya soal nomor 2. Pelari A mulai berlari pukul 6.30. Saya tulis di sini ya. Di sini lagi azan teman-teman. 6.30 mulainya dengan kecepatan ini saya simbolkan V seperti biasa. V sama dengan 6 kilometer per jam. 30 menit kemudian, nah berarti 30 menit itu T-nya udah 30 nih. TA ini sama dengan 30 menit. Nah, berarti pelari B 30 menit kemudian pelari B menyusul, berarti 07.00 dia mulainya. Dari titik yang sama dengan kecepatan V-nya 9 kilometer per jam. Nah, pelari B akan menyusul pelari A pada pukul berapa? Kita cari dulu si jaraknya si A ini. S-nya, SA jarak sama dengan VA kali TA ya. V-nya 6 kilometer per jam dikali TA-nya 30 menit. 30 menit itu ubah dulu ke jam karena ini satuannya kilometer per jam. Ya, jadi menit ini juga kita ubah jadi jam. Berapa jam? 30 menit itu berapa jam? Setengah jam ya. Jadi 6 kali setengah. 6 kali setengah itu sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Berarti 3 kilometer gitu jarak yang ditempuh sama si pelari A. Nah, baru kita bisa cari T-nya gitu ya kayak tadi. Waktu si B. Nih, TB. TB ini sama dengan SA yang tadi per V-nya, maaf ya ini belum dicari V-nya. V selisih. Nih selisih. Saya di sini aja teman-teman ya, teman-teman lihat kan selisih. V sama dengan 9 kurang 6. 9 kurang 6 berarti 3 kilometer per jam gitu. S per V-nya sama dengan S yang ini 3 kilometer. 3 kilometer per. Yang V yang di sini, V-nya kecepatan 3 kilometer per jam. Jadi T-nya berapa? 1 jam. 1 jam itu kalau dia berangkat dari jam 7, maka dia akan menyusul di jam berapa? 8. Jawabannya yang B, teman-teman, seperti itu. Bisa teman-teman ya, aman ya? Oke, kalau bisa kita next lagi teman-teman ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ini sudah logika analitik teman-teman ya. Silahkan dicoba. Oke, mohon maaf kalau ada suara-suara yang agak bising ya dari saya karena di tetangga saya sedang ada perbaikan teman-teman. Oke, kita coba teman-teman ya. 5 orang yaitu Andi, Budi, Cici, Dedi, Eka duduk berjajar menghadap ke depan ya, bukan melingkar menghadap ke depan. Andi duduk di sebelah kiri Budi. Ini Andi, ini kita anggap kiri, ini kita anggap kanan teman-teman ya.
Oke, Andi duduk di sebelah kiri Budi, A, B, gitu aja. Cici duduk tepat di sebelah kanan Budi. Cici, Cice, tepat. Jadi tidak ada jarak di sini, tepat katanya duduk di samping kanan si B. Dedi duduk di kursi paling kiri. Kiri berarti Dedi di sini. Eka duduk di kursi paling kanan. Eka di paling kanan. Oke, Eka udah bener semua, Dedi udah bener semua di ini. Berarti yang salah itu yang C, langsung eliminasi. Kemudian BC, Budi Cici nggak boleh pisah. Budi Cici betul, ini Budi Cici betul. Ini pisah si Budi Cici, berarti B bukan jawabannya. Kemudian ini Budi Cici, ini kebalik, yang D kebalik ya. Harusnya Budi Cici bukan Cici Budi. Ini Budi Cici betul. Nah, jadi yang mana nih jawabannya? D, A, B, C, E. D, A, B, C, E. Jadi yang A jawabannya teman-teman ya. Kalau udah dihitung langsung aja dicari. Kalau teman-teman mau eliminasi langsung aja ke pilihan gandanya juga bisa ya. Kayak gitu teman-teman ya. Benar ya A ya jawabannya ya. Masih mudah ini. Kita lanjut teman-teman, silahkan nomor 4. Oke, masih duduk berjajar menghadap depan. Kita langsung bahas aja teman-teman. Kalau teman-teman belum ketemu jawabannya, teman-teman pause dulu ya. Kita bahas yuk. A duduk tepat di sebelah kiri C. Ini kiri, ingat ya, ini kiri. Ini kanan. Oke, A tepat duduk di sebelah kiri C. C sama A nggak boleh pisah. Atau langsung aja di sini ya. A di sebelah kiri C. Berarti ini betul, ini salah. AC, AC. AC nggak boleh pisah. Ini betul. Berarti ini pisah AC. Yang ini juga AC pisah. Salah. Berarti antara A dan E, teman-teman. Kita lanjut lagi. F duduk paling kanan. Betul ya. F paling kanan. Kemudian D duduk di antara CE. D di antara CE. Ini berarti salah. Nih, D tidak duduk di antara CE. Ini salah. Berarti yang benar adalah yang E ya. D antara CE, betul. Kemudian B duduk paling kiri. Betul, yang E jawabannya teman-teman ya. Langsung aja dieliminasi di pilihan ganda. Kalau yang duduk berjajar kan lebih mudah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Betul semua ya. Nomor 5 ini duduk melingkar. Teman-teman silahkan dicoba. Ya ini butuh oret-oret kalau duduk melingkar. Nggak bisa langsung kita analisis kayak tadi ya. Maaf. Oke, silahkan. Ini kita pelan-pelan ya. Oke, sudah teman-teman kita coba bahas bersama ya. Jadi kalau saya keliru, bilang aja saya keliru ya. 8 orang A, B, C, D, E, F, G, H duduk melingkar menghadap ke pusat meja. Ini kita buat aja ini pusat meja. Ya ini pusatnya. Anggap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Diketahui A duduk tepat di sebelah kiri B. Ingat ya dia menghadap ke pusat meja ya. A duduk di sebelah kiri B. Kita anggap aja B di sini duduknya. Nah, kalau dia menghadap meja berarti ini adalah kanan, ini adalah kirinya. Ya, ingat dia menghadap ke meja, teman-teman. Berarti si A duduk tepat di sebelah kiri, berarti A-nya di sini. Ya. Nah, kemudian ini udah ya. Yang B, C duduk tepat di sebelah kanan B. C duduk di sini tepat, berarti nggak ada jarak, langsung aja tepat katanya tuh. D duduk tepat berhadapan dengan B. D berhadapan dengan B. Berarti di sini B. D di sini ya, D. Kemudian yang E duduk tepat di sebelah kiri D. D hadap ke meja, berarti kirinya di sini, ini kiri, ini kanan. Nah, D duduk tepat di mana sih? Oh, yang ini. E duduk tepat di sebelah kiri D. Ini E berarti sebelah kirinya. Kemudian F tepat di sebelah kanan D. F di sini tepat. Nah, G duduk di antara A dan F. A dan F berarti ini G di sini. Siapa yang duduk tepat di sebelah kanan C? Kanannya C yang ini siapa yang belum ada? A, B, C, D, E, F, G, H berarti ya. Di sebelah kanan C adalah H. E jawabannya. Ya, aman ya gitu caranya teman-teman ya. Kalau melingkar harus dioret-oret. Oke, kita next teman-teman soal nomor 6. Kalau teman-teman belum ketemu nanti teman-teman pause-pause aja ya.
Silahkan. Ini mudah ya, udah saya ingatkan kemarin kalau hitungan dasar seperti ini, teman-teman jangan lupa kerjakan dalam kurung dulu. Kurung, kemudian kalau ada akar di dalam kurung, boleh akarnya dulu. Kurung, akar, kemudian kali bagi secara berurut, kemudian tambah atau kurang secara berurut. Dari kiri ke kanan ya. Oke, gitu teman-teman. Kita mulai dalam kurung, 72 bagi 9 itu berapa? Agak ngeblank saya kalau hitung-hitungan ya. 72 bagi 9, 8 ya. 8 dikali akar 64 itu 8 kali 8 ya kan. Akar 64 kan 8 kali 8 sama dengan 64. Ya enggak? Iya. Jadi ini 8 dikurang 5. Jangan keluarkan kurungnya dulu ya karena belum selesai. Plus 4 kali 4, 4, 16 ya. Sama dengan 8 kali 8 kurang 5, 3 tambah 16. Jadi ini udah selesai dalam kurung dan akar, tinggal kali baginya. Ini kali dulu. Yang dikerjakan kalinya 8 kali 3 sama dengan 24 ditambah dengan 16. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 40. Jawabannya yang C teman-teman ya. Betul yang C ya. Kita lanjut teman-teman soal nomor 7. Silahkan dikerjakan. Oke, jika sudah kita langsung bahas teman-teman ingat dalam kurung ya. Sama dengan 15 tambah 5, 20. Kali. Ya ini udah selesai berarti boleh keluar kurung. Akar 49. 7 teman-teman ya. Ya benar 7. 7 kali 7, 49. Jadi ini akar 49 itu 7 kurang 3. Kurungin dulu min 4 kali 4, 16. 20 kali 7 kurang 3, 4. Min 16. 20 kali 4, 80 kurang 16, 64 ya. 64 jawabannya yang D. Oke, aman teman-teman ya. Kita lanjut lagi soal nomor 8. Silahkan satu soal lagi untuk hitungan sederhana. Kalau sudah kita langsung bahas teman-teman ya. Oke, 64 kita langsung aja bagi 8 ya karena ini dalam kurung dan dia langsung pembagian kali bagi ya. Berarti 64 bagi 8, 8 ya teman-teman ya. 8 ditambah 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8, 8, 8, 16 ya. 2 pangkat 4 itu 16 dikurangi 64 itu 8. Ya kan? 8. Iya betul, 8 kurang 2 dikali 2. Nah, selesaikan dulu dalam kurung, ini 24 dikurangi 6. Nah, iya betul ya, kali 2. Nah, ini mana dulu yang dikerjain? Yang kali dulu. 24 kurang 2 kali 6, 12. 24 kurang 12 ya 12. Ya enggak? Betul ya. Jadi yang B jawabannya nomor 8. Aman teman-teman, yang mudah, yang penting teman-teman pelan-pelan aja. Maksudnya jangan sampai tergupuh-gupuh gitu, sampai lupa, sampai salah gitu teman-teman ya. Karena sayang banget kalau soalnya mudah terus salah, itu sayang banget. Oke, silahkan teman-teman. Kalau sudah kita langsung bahas bersama ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum, teman-teman pause dulu aja, dicoba sendiri dulu. Jangan tunggu lihat kali lihat aja lah caranya, jangan. Coba sendiri dulu. Baru kalau teman-teman udah ketemu jawabannya atau teman-teman mentok baru di play lagi gitu videonya ya, biar kalau kita usaha sendiri dulu itu lebih teringat dalam pikiran kita gitu. Harga sebuah buku 4 kali. Buku saya simbolkan dengan B aja. Dan di sini ada pensil, simbolkan dengan P. Harga sebuah buku sama dengan 4 kali harga sebuah pensil. Kita simbolkan seperti ini. B sama dengan 4P. Jika harga 3 buku dan itu plus 5 pensil, 5P sama dengan 170.000, maka harga P pensil berapa? Jadi kita langsung ganti aja si B dengan 4P ya. 3 kali B ganti dengan 4P tambah 5P sama dengan 170.000. 3 kali 4, 12P tambah 5P sama dengan 170. Ini jadinya 17P sama dengan 170.000. Jadi P-nya sama dengan 170.000 dibagi 17 sama dengan 10.000. Ya kan, ini tinggal 1, jadi 10.000. Jawabannya yang C ya, pensil. Ya, pakai wifi.
Oke, kita lanjut teman-teman soal nomor 10. Oke, silahkan. Kita bahas bersama teman-teman ya. Sebuah toko menjual 80 buku, sebanyak 60 buku terjual dengan keuntungan 25%. Berarti dia jual yang 60 ini 125% dari harga beli. Sini. Terus sisanya dijual dengan kerugian 10%. Kalau rugi 10% berarti 100 kurang 10. Berarti sisa 90% ya. Sisa 90%. Oke, sebentar teman-teman ya. Sisa 10%. Ulang. Oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi ini 90% dari harga beli ya, karena dia rugi 10%. Jika seluruh buku memiliki harga beli yang sama, nah kita misalkan saja lah harga belinya ya. Harga beli sama dengan Rp100 misalkan ya. Atau kalau teman-teman mau banyak nolnya Rp100.000 aja. Maka secara keseluruhan toko mengalami apa? Untung atau oh, untung-untung semua. Di sini untungnya berapa? Oke, kalau nyari persentase keuntungan berarti kita harus tahu dulu modalnya berapa, harga belinya berapa, baru kita ke harga jualnya gitu, teman-teman ya. Oke. Di sini kita udah simbolkan ya, misal harga belinya 100. Berarti modal awal sama dengan 80 buku, 80 kali 100 sama dengan 8.000. Ini modal awal dia. Karena kita melihat keuntungannya berapa. Jadi modal sama keuntungan harus kita tahu. Kemudian dia jual yang pertama 60 buku dikali 60 kali keuntungan dia 125%. 125/100 dikali harga beli gitu. Harga belinya kan tadi 100 teman-teman ya. Jadi dikali 100. Ini tinggal dicoret aja. 6 kali 125, 6 kali 5, bentar ya. 6 kali 5, 0, 3, 2 kali 6, 12, 14, 15. Kemudian 6, 7. 7.500. 7.500 untuk 60. Kemudian yang 20 itu dia rugi. Ya kan? Sisanya dia rugi 60, 20-nya rugi. Ruginya dia jual harganya 90% aja. Karena rugi 10%. Berarti 90/100 dikali harga beli. Harga beli dia 100 per pieces. Jadi ini tinggal dicoret. 2 kali 9, 9, 9, 18, tambah nolnya 2, jadi dia punya 1.800. Nah, berarti dia menjual totalnya ini harga jualnya berapa? 0, 0, 3, 1, 7, 8, 9. 9.300. Ini harga jual dia. Berarti keuntungannya kita akan tahu. Keuntungan sama dengan berapa nih? Maaf, keuntungannya ini harga jualnya ya. Keuntungannya berarti 9.300 dikurang 8.000 per 8.000 karena kita mau lihat persentasenya ya. Berarti 9.300 kurang 8.000 itu 1.300, ya enggak sih? Ya benar, 1.300 per 8.000. Nah, sekarang 13/80. Tinggal teman-teman bagi kurung aja. Nanti teman-teman akan 13. Sini aja lah. 13 kurung 80, 0, 0, 130, 13, 8, 8, 9, 10, 5, 50, 6 teman-teman ya. 6 kali 8 berapa? 6, 8, 4, 8. 4, 8, 2, 20 bagi 8, 2. 2 kali 8. Ini udah ketemu nih 16 ya, nggak usah lanjut lagi lah ini kan. 16,25 ini pasti 5 ini ujungnya. Gitu. Berarti nanti persentase keuntungannya tinggal kita tarik komanya ke depan 1, 2, 16,25%. Jadi yang E jawabannya. Ya. Nomor 10 E. Gimana teman-teman? Aman ya? Gampang ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Ini soal paragraf, soal bahasa Indonesia. Silahkan dibaca. Karena katanya kan lumayan panjang gitu di soal yang asli. Jadi saya buatin yang lebih panjang sedikit.
Tapi teman-teman membaca cepat ya. Oke, kita bahas bersama ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf itu biasanya ngambil dari kalimat utama gitu ya, tentang apa yang dibahas sama si paragraf ini. Ide pokoknya apa nih? Aparat penegak hukum berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Modusnya beragam. Ini terkait modus yang pada paragraf berikutnya. Ini yang ketiga, praktik tersebut tidak hanya menyebabkan, berarti ini sebab. Terus banyak proyek yang seharusnya memberikan manfaat jadi terlambat katanya ya. Ini akibat-akibatnya. Kemudian ini adalah solusi. Ini yang terakhir, ini solusi, ini sebab, ini modus. Jadi dia intinya ada di yang pertama teman-teman ya. Oke, mengungkapkan sejumlah kasus korupsi. Pengungkapan kasus korupsi ya nomor 11. Pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Ini ya ada di awal ya. Betul ya teman-teman, kita keep dulu. Korupsi oleh pejabat publik perlu penindakan. Ini kan solusinya ya penindakan ini. Seluruh perekrutan mengalami keterlambatan. Ini salah satu apa namanya akibat. Salah satu akibat. Ini kerugian, ini juga akibat. Ini penegak hukum merupakan cara yang paling efektif. Bukan yang paling efektif ya, karena ini penegakan hukum ini salah satunya saja di sini. Nih ada upaya pencegahan melalui transparansi dan seterusnya. Jadi ini hanyalah salah satunya saja, ini penegakan hukum ini salah satu cara aja. Bukan cara yang paling efektif, tidak berkaitan dengan soal ya, dengan paragraf. Jadi yang paling tepat untuk jadi ide pokok itu yang A, teman-teman ya. Kita ambil kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik seperti itu. Oke, aman teman-teman, nanti teman-teman baca ulang saja. Kita lanjut ini dengan kasus yang sama, silahkan teman-teman cari kesimpulan, baca dulu soalnya apa. Kesimpulan itu apa teman-teman? Seperti biasa, kesimpulan itu adalah rangkuman. Rangkuman inti dari yang mewakili dari paragraf tersebut. Kita lanjut ya, korupsi dapat diberantas hanya dengan memberikan hukuman yang berat. Nggak bisa teman-teman ya. Di sini dibilang bahwa di kalimat terakhir tadi udah kita baca ya, selain penegakan hukum, dia juga bisa melalui transparansi, pengawasan, penanaman budaya integritas gitu teman-teman. Jadi ada banyak caranya. Kalau hanya ini berarti tidak tepat ya, tidak mewakili. Pencegahan korupsi memerlukan kombinasi. Nah, ini baru baru bisa dibenarkan ya kombinasi dari keempat yang tadi gitu. Semua pejabat publik melakukan korupsi ini tidak berkaitan dengan paragraf ya karena nggak bilang semuanya. Bukan semuanya ya. Pengawasan tidak diperlukan. Enggak, ini enggak tepat karena ada pengawasan di sini. Ini pengawasan. Korupsi tidak berpengaruh terhadap pembangunan, berpengaruh teman-teman ya. Berpengaruh ini juga salah. Jadi yang paling tepat itu yang B, yang jadi kesimpulan. Ya karena dibilang di sini oleh karena itu biasanya kesimpulan ada di akhir gitu ya. Oleh karena itu apa gitu. Itu namanya kesimpulan dan dia merupakan rangkuman yang mewakili dari paragraf tersebut. Jadi nomor 12 ini B gitu. Oke teman-teman kita lanjut ke nomor 13. Silahkan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Ini enaknya kalau dia paragrafnya sama jadi nggak perlu baca ulang lagi. Gimana? Kita bahas teman-teman ya pernyataan yang benar. Korupsi hanya menyebabkan kerugian keuangan negara katanya ya. Apakah iya? Semua proyek pemerintah gagal diselesaikan karena korupsi, bukan karena korupsi ya, proyek pemerintahan gagal ini salah ini. Penyalahgunaan dana bantuan sosial merupakan salah satu bentuk korupsi. Mana bantuan dana sosial? Nih ada mulai dari penggelembungan anggaran proyek, penyalahgunaan bantuan sosial, penerimaan suap dan lain sebagainya. Nah, bantuan sosial ini berarti salah satu dari bentuk korupsi betul ya teman-teman ya karena bilang salah satu bukan dibilang hanya itu bukan. Jadi betul yang C, transparansi tidak berpengaruh terhadap. Kalau teman-teman udah ketemu satu yang betul nggak perlu seleksi lagi yang lain sebenarnya teman-teman ya karena ini udah pasti betul udah dibilang di soal ya. Tapi kalau teman-teman mau meyakinkan diri boleh kalau masih banyak waktu. Penegakan hukum tidak diperlukan ini perlu. Transparansi tidak berpengaruh, berpengaruh karena dibilang di sini ada transparansi ya. Jadi ini salah. Ini juga salah. Jadi yang paling betul itu pernyataan yang benar itu nomor 13C ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut satu soal lagi untuk paragraf.
Silakan pernyataan yang tidak sesuai. Tidak sesuai itu berarti salah teman-teman ya, salah. Korupsi dapat menghambat pembangunan, betul. Pengawasan merupakan salah satu upaya adalah pengawasan, betul teman-teman ya. Praktik korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Semua kasus korupsi hanya berkaitan dengan enggak juga sih. Tidak hanya dana bantuan sosial ya, ada yang lain juga nih, ada yang ini juga ada. Jadi ini tidak hanya ya, ini salah. Berarti yang salah yang D dong. Ini yang D yang salah, yang nggak sesuai. Jadi jawaban yang D ya. Heeh. Kita nyari yang salah kan? Ya. Jangan sampai terkecoh. Oke lanjut teman-teman ya, kita ke soal 15. Silahkan. Untuk TIU kita tutup dengan deret ya teman-teman ya. Silahkan. Ini apa nih? Sudah teman-teman kita bahas ya, 80, 72, 63 berarti ini dia turun. Kalau dia turun deretnya berarti ini kemungkinan adalah pengurangan atau selisih ya. Pengurangan. Kita lihat 80 ke 72 kurang 8. 72 ke 63 kurang berapa? 9 ya. Betul. Terus 63 ke 53 kurang 10. 53 ke 42 kurang 11. Berarti kurang 8, 9, 10, 11. Berarti yang selanjutnya maunya kurang 12. 8, 9, 10, 11 kurang 12. Berarti berapa? 2 kurang 2, 0. 4 kurang 1, 3. Berarti 30 jawaban yang B, teman-teman. Aman ya? Lanjut lagi silahkan. Nah ini apa nih? Kalau teman-teman sering latihan, teman-teman langsung tahu nih nomor 16 ini adalah bilangan prima ya. Kalaupun teman-teman misalkan belum tahu nih karena terburu-buru, 2 ke 3 kan tambah 1. Nih pasti teman-teman hitung dulu begini, tambah 1, 2 ke 3, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 11 tambah berapa? 4. Ini kan udah nggak beraturan nih selisihnya. Kalau nggak beraturan berarti teman-teman curigai, apakah dia deret, bilangan prima ataukah dia Fibonacci dan sebagainya. Nah ini adalah deret bilangan prima teman-teman. Bilangan prima itu apa? Yang punya faktor dirinya sendiri, yang hanya bisa dibagi oleh habis terbagi oleh dirinya sendiri, atau satu gitu teman-teman ya. Jadi faktornya cuman satu dan dirinya sendiri. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 ya bukan, bukan karena 14 itu bisa dibagi oleh selain 1 dan 14, bisa juga misalkan 2 kali 7, jadi bukan 14. 15, 15 juga bisa 3 kali 5, jadi bukan bilangan prima, kayak gitu contohnya. Apalagi 16, 16 bisa 2 kali 2 kali 8 gitu, ya atau 4 kali 4 bisa, jadi bukan bilangan prima. 17, 17 bisa dibagi habis nggak dengan selain 17 ini? Enggak teman-teman ya. Jadi nomor 16 ini jawabannya yang C, 17 karena hanya bisa dibagi habis oleh 1 kali 17 gitu. Jadi yang C jawabannya bilangan prima ini, nomor 16 gitu. Kita lanjut teman-teman nomor 17 silahkan. Di-pause dulu. Kalau sudah kita bahas. Oke, ini kelihatan nggak? Ini kalau kita lihat sepintas 1, 4, 9 ini nggak mungkin sama selisihnya teman-teman meskipun tetap naik. Ini kan 1 ke 3 selisihnya udah 3, 4 ke 9 selisihnya jadi 5, 9 ke 16 selisihnya 6 gitu. Jadi nggak berarti 3, 5, 6. 16 ke 25 ini juga selisihnya tinggi. Jadi tidak ada pola kalau kita pakai tidak berpola kalau kita pakai selisih. Nah, kita perhatikan baik-baik bahwa ini adalah kalau sering latihan insya Allah bisa teman-teman. Ya, jadi teman-teman banyakin latihan kalau TIU. Ini adalah bilangan kuadrat teman-teman ya. Nomor 17 bilangan kuadrat. Misalkan ini 1, ini kan 1 pangkat 2. 4 ini kan 2 pangkat 2. 9 ini 3 pangkat 2. 16 itu 4 pangkat 2. 25 itu 5 pangkat 2. Iya kan? Berarti yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pangkat 2 itu berapa? 36. Yang A jawabannya seperti itu. Ya, aman teman-teman, kita lanjut lagi ke soal 18, silahkan. Nah ini apa nih? Dia semakin meningkat juga.
Tapi ini teman-teman sama, dia tidak berpola juga ya. Coba teman-teman lihat kalau teman-teman hanya mengandalkan selisih penjumlahan 2 ke 4 2, 4 ke 8 4, 8 ke 16 ini 8, 16 ke 32 ini 16 gitu. Oh, kelihatan 2 4 8 16, 2 4 8 16. Kelihatan gak selisihnya? Iya, ini bisa selisih perkalian kali 2 teman-teman ya. Ya enggak? Kali 2 dari bilangan sebelumnya. Ini kan sama nih. Selisihnya yang ini sama dengan yang ini yang kita buat. Jadi ini kali 2. Nih, 4 ini dapat dari 2 kali 2. 8 ini 2 kali 4. 16 ini 2 kali 8. 32 ini 2 kali 16. Gitu kan? Jadi di sini adalah 2 kali 32. Berarti 64. Yang D ya. 18 itu D. Dikali 2 oleh dari bilangan sebelumnya. Bisa teman-teman ya. Kita lanjut nomor 19. 19 ini kira-kira apa nih? 2, 3, 5, 8, 13, 2, 1. Oke. Ini teman-teman, ini nggak berpola nih. 2 ke 3, ini kan 1 selisihnya. 1, kemudian 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 8, 3, 8 ke 13, 5. Nah, ini udah nggak ada si 4 di sini. Berarti ini bukan polanya. Nah, teman-teman perhatikan coba. Ini 5 ini diperoleh dari penjumlahan 3 dan 2. 8 penjumlahan 5 dan 3. Jadi dia adalah penjumlahan 2 angka sebelumnya. 2 angka sebelumnya. Ya enggak? 8 ini kan 5 tambah 3. 13 itu 8 tambah 5. 21 itu 8 tambah 13. Ya kan? Ya betul. Berarti di sini dia inginnya 13 tambah 21. 4, 3, 4. Berarti jawabannya yang C. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman nomor 20. Satu lagi soal deret ya. Silahkan gimana nih? Kita coba cari selisihnya ya. Dia semakin naik nih. Saya tulis ulang aja ya. 2, 6, 15, 31, 56. Titik, titik, titik. 2 ke 6 ini tambah 4. 6 ke 15 ini tambah 9. 15 ke 31, 16. 31 ke 56, 25. Ini teman-teman polanya ini pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 selisihnya itu kuadratnya. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, ini 5 pangkat 2. Berarti ini selisihnya adalah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu berapa? 36. 6 tambah, berarti di sini itu adalah 56 tambah 36. 6 tambah 6, 12. 5 tambah 3, 8, 9. Berarti 92. 92 yang E jawabannya. Betul teman-teman ya? Oke. Kalau betul teman-teman, betul semua atau gimana? Yang TIU dulu yuk komen, bantu saya komen di kolom komentar biar ramai. Teman-teman dari 20 soal salah berapa? Makanya teman-teman harus pause dulu sebelum kita bahas bersama ya, biar teman-teman punya jawaban sendiri. Betul berapa? Komen ya. Udah komen, yakin, yakin. Yakin nih janji ya, bantuin saya ya ramein videonya. Kalau sudah teman-teman kita next ya ke FR Mansoswan. Oke, nggak masuk, maksudnya skormu berapa? Nggak masuk kayaknya kecil, malu mau bilang karena di teknis susah banget. Aku share yang Mansoswan karena yang di sini yang agak mirip-mirip mendekati maksimal. Oh dia Mansoswannya tinggi, kalau teknisnya rendah. Aku cuma belajar dari sini kalau Mansoswan. Ah, terima kasih kakak ya, alhamdulillah tinggi Mansoswannya. Semoga bisa membantu kakak untuk untuk apa namanya? Untuk dapat ke tes selanjutnya. Amin. Oh iya, intinya lebih banyak studi kasus, Kak. Bukan teori-teori pengertian, intinya implementasinya sih, Kak, katanya. Ingat aja kata Kak Lili kalau ada saya kenapa harus orang lain tuh. Dikasih tahu nih salah satu trik kita di Mansoson itu kalau ada saya kenapa harus orang lain ya. Alhamdulillah hari ini sesi 1 di BKN Surabaya dapat peringkat 1. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ini berapa nilainya ya? Saya aja belum perhatiin.
Teman-teman bisa lihat nanti aja ya di BKN Surabaya itu dicentangin. Cuman saya lupa tadi ngelihatnya. Heeh. Di sesi satu BKN Surabaya dapat peringkat satu. Mantap ya. Semoga teman-teman semua dan kakak juga yang kasih komentar ini di grup semoga lulus untuk PPPK dan bisa ikut nanti di SKT ya. Lulus PPPK sampai akhir. Amin. Beneran aku juga masih nggak nyangka padahal aku cuma belajar dari TO Kak Lili doang. Hitung-hitungannya juga dari Kak Lili semua yang di paket TO itu. Makasih banget buat Kak Lili yang mau berbagi ilmunya. Terima kasih kakak sama-sama ya. Kasih hati dulu lah. Wih, nggak mau dia ya. Kasih hati, kasih cinta. Terima kasih kakak ya. Semoga bermanfaat. Saya ikut senang teman-teman bisa. Semoga kakak-kakak yang mau ujian dikasih kelancaran juga ya. Amin ya robbal alamin. Oh tadi saya nggak ada sih Kak, intinya mirip sama yang dijelasin Kak Lili. Masalahnya hampir sama, cuma gaya bahasanya dibikin beda aja. Ada yang manajer toko, ada yang studi kasus di sekolah-sekolah gitu. Iya teman-temannya nggak mungkin sama persis ya. Oke, tapi sama aja sih kalau Mansoswan itu studi kasusnya hampir-hampir mirip teman-teman karena kan kompetensinya sama. Cuman beda studi kasusnya dikit doang gitu, bahasanya beda. Oke, terima kasih teman-teman yang udah kasih FR ya teman-teman meskipun secara umum itu sangat membantu banget buat teman-teman kita ya. Oke. SJT itu apa Kak? Maaf saya nggak tahu. Intinya Kak, walau sama-sama formasi wali asrama, soal-soalnya beda Kak pasti karena kan diacak. Soalnya tadi aku bareng saudaraku dan teman satu daerah juga yang ambil sama-sama wali asrama. Soalnya di dia tentang lomba 17-an ada, tapi aku nggak ada. Begitupun pas aku tanya soal tentang apa, dia nggak ada. Jadi kayaknya banyak versi soal cerita. Iya dong. Tapi intinya sama. Misal sebagai pimpinan kita harus bersikap apa ketika ada masalah dan gangguan. Mansasan dari Kak Lili kepake apalagi yang wawancara, alhamdulillah. Manajerial bener-bener pelajari cara jawab soalnya kayak gimana. Sosio dan wawancara dari Kak Lili aman sih. Kalau udah tahu kata kuncinya gimana. Hitungan dipelajari juga mayan skornya. Terima kasih Kakak ya untuk testimoninya. Selamat malam Kak Lili, terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah diberikan. Hari ini saya sudah tes sesi 1, alhamdulillah nilainya memuaskan walaupun nggak bener semua. Teknik yang diajarkan Kak di bimbel beneran bermanfaat. Alhamdulillah. Ini teknik cepat maksudnya. Teknik cepat menjawab mansoswan ya. Sampai saya baca soal mengimplementasi pilihan dan menjawab pun pakai nadanya Kak Lili. Terima kasih Kakak, Masya Allah, tabarakallah, seneng kali aku. Manajerial 97, wah luar biasa, ini cuman kurang 7 poin ya. Masya Allah, luar biasa. So, schoolnya 70 katanya tinggi ini. Heeh, wawancaranya 36 kurang 4 poin aja. Sekali lagi terima kasih banyak Kak, semoga ilmu dan kebaikan kalian dibahas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. La haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman, itu yang bikin bingung ada satu lagi nih soal katanya. Saat Anda sedang mengadakan hajatan di tempat rumah Anda, arus listrik tidak stabil. Sementara rumah Anda dekat dengan musola, sedangkan di musola tidak diperbolehkan untuk keperluan pribadi. Kalau tidak diperbolehkan, jangan. Ini pengecoh berarti ini, jangan. Menyambungkan ke musola kan nggak boleh, nggak usah meminta izin kepada RT untuk menyambungkan sementara. Nggak boleh. Ngapain minta izin? Udah jawabannya nggak boleh di soal. Ya tidak diperbolehkan. Gitu. Yang C menghubungi kantor PLN terdekat jika memungkinkan. Yang D melaporkan arus listrik di rumah Anda tidak stabil. Oke, C atau D? Lebih tepat yang kalau menurut saya yang D, teman-teman. Kenapa yang D bukan yang C? Karena di sini ada kata jika memungkinkan. Berarti ada keadaan di mana dia tidak mungkin untuk kita lakukan. Ini kan kita menghubungi kantor PLN ini bagus ya, positif. Tapi kalau kita balik dia kalimatnya tidak menghubungi PLN jika tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Terus apa yang dilakukan kalau dia tidak memungkinkan? Kan nggak ada. Berarti ini jadi kalimat yang negatif kalau dibalik. Karena ada syarat. Jika memungkinkan ini berarti kalimat bersyarat. Bersyarat ya, bersyarat. Jadi ini kurang tepat.
So, di sini yang lebih tepat itu yang D, melaporkan arus listrik di rumah Anda tidak stabil. Entah itu melaporkannya ke PLN kah, ke RT, ke RW, kemana gitu. Yang penting melaporkan. Berarti itu sudah tindakan yang tepat. Jadi D yang memiliki poin 4, C3, B2, dan A1. Seperti itu. Ini langsung dari teman kita yang udah tes, teman-teman ya. Oke, satu soal lagi. Nah, silakan. Ini lumayan, lumayan hot menurut saya, teman-teman ya. Terlihat di perusahaan Anda beberapa hari air PDAM tidak berjalan dengan lancar. Udah beberapa hari kejadiannya nih, tidak lancar. Kebetulan saat itu Anda sedang berada di dalam WC. Pas nggak lancar lagi, Anda lagi di dalam WC. Ini tidak lancar airnya. Tidak lancar. Anda pakai WC jongkok yang tidak ada tisunya, nggak ada tisu, nggak ada air. Air di bak sedang kosong. Saya baca soal ini sambil kasihan, sambil ketawa, sambil ya Allah kayak mana gitu kalau kondisi yang sebenarnya gitu ya. Untung ini cuma soal teman-teman ya. Air di bak kosong. Tindakan apa yang Anda lakukan? Dia lagi di perusahaan ini. A. Melaporkan hal ini kepada atasan. Ya, lapor ke atasan. Itu kan lagi di Coba kita visualisasikan teman-teman ya. Dia lagi di WC, lapor ke atasan. Bos nggak ada air nih selagi di WC terjebak gitu. Lucu juga ya soalnya. Melaporkan kepada pihak PDAM gitu ya. Mana yang lebih kita eliminasi satu-satu kita eliminasi ya. Mana yang lebih memungkinkan lapor ke atasan atau lapor ke PDAM? Kita asumsikan teman-teman bawa handphone ya karena di soal tidak disebutkan bahwa Anda sedang tidak pegang handphone, nggak ada. Jadi kita asumsikan Anda pegang handphone di dalam WC. Jadi di sini lebih mending yang langsung efektif ke PDAM-nya. Kalau ke atasan kan nggak mungkin atasan mau ngambilin Anda air gitu kan ya. Kata atasannya bentar dulu saya ambilin air galon gitu. Baik kali atasannya ini ya. Jadi ini kurang tepat yang A ini. Yang C membuat penampungan air hujan. Ini Anda harus keluar dulu kalau Anda yang buat penampungan air hujan. Logikanya kan Anda lagi di WC, teman-teman. Iya kan? Jadi ini nggak tepat yang C gitu. Yang D menunggu, lupa yang ini apa pilihannya menunggu apa. Mungkin maksudnya menunggu air datang. Kita kita ini aja ya, kita simulasikan aja. Kita lanjutin kalimatnya ya, karena dia lupa ini kakak ini. Menunggu air lancar kembali gitu aja ya, lancar kembali pilihan yang D. Nah, sekarang antara B atau D? Tentu yang lebih tepat yang B teman-teman ya. Kenapa yang B lebih tepat? Karena ini kan menunggu ini berarti diam, tidak aktif. Entah sampai kapan dia mau nunggu, nggak jadi kerja dia. Kalau dia nunggu terus gitu ya. Nah, untung nggak ada pilihan dia keluar tanpa beres-beres gitu, kasihan kali ya. Jadi yang lebih tepat yang B teman-teman poin 4 ya. Oke. Gitu caranya teman-teman ya. Ini pertama kali saya baca tadi sebelum bahas soal saya sempat mikir kasihan kali ini kayak mana ya, mana yang lebih tepat gitu. Tapi kalau kita mulai bahas soalnya, kemudian kita eliminasi satu-satu, insya Allah ketemu. Nah nanti teman-teman, kalau misalkan ketemu soal yang positif semua kelihatannya nih, pilihannya positif semua gitu ya, pilihannya positif semua. Teman-teman eliminasi satu-satu, mana yang lebih efektif dan mana yang lebih memungkinkan untuk menyelesaikan soal tersebut. Kalau teman-teman nggak kebayang, teman-teman visualisasikan gitu kayak yang tadi. Misalkan kita ada di WC nih, nggak mungkin kan buat penampungan air hujan keluar dulu gitu. Iya kan? Jadi kayak gitu teman-teman. Ini salah satu triknya. Oke. Itu sih ya. Gimana teman-teman? Ada yang pernah berpengalaman seperti itu lagi di WC tapi nggak ada air yang keluar? Gimana menurut teman-teman? Iya, jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Oke, komen dulu di kolom komentar biar makin rame teman-teman ya. Sebelum kita tutup, saya izin dulu seperti biasa teman-teman untuk memberitahukan teman-teman. Sebentar, mana dia tadi? Oke, teman-teman yang belum pernah cek-cek eh field report aku sih saran. Ini saran aku ya karena aku cuman bahas 3 soal aja tadi untuk Mansoswan. Silakan teman-teman buka di beranda aku, kemudian di playlist. Nih playlist. Nah, kalau teman-teman udah ke playlist, teman-teman buka yang playlist FR.
nih FR PPPK yang ini teman-teman buka ya. Tonton satu persatu teman-teman ya. Kemudian pahami bagaimana cara kita mengeliminasi. Jangan dihafalin kunci jawabannya karena soalnya pasti beda. Ya, teman-teman silahkan cobain gitu. Dengerin gimana cara kita em, mengeliminasi pilihan-pilihan gandanya, bukan menghafalkan soalnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Semoga teman-teman semua sukses dan semoga lulus di PPPK Sekolah Rakyat tahun ini. Itu aja teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya penyampaian dari semua video-video saya dan juga video kali ini. Kita tutup dan sama-sama sekarang. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.